Tuhan, terima kasih ketika kami memegang firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan melindungi dan menjaga kami. Firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami melepaskan firman Tuhan. Apa yang kami dengar, apa yang kami yakini, yang kami percaya dalam iman, ialah kebenaran firman Tuhan terus hidup dalam diri kami, dan olehnya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Teguhkanlah panggilan kami dengan firman-Mu, biarlah kami semua boleh mendengar isi hati-Mu, tujuan-tujuan-Mu, maksud-maksud-Mu yang indah buat kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena hati kami rindu dan sudah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Ya, hari ini kita masih pada tema kita yang terakhir di bulan Juli, yaitu blessing in the midst of crisis, ya, berkat di tengah krisis, berkat Tuhan tentunya ya. Baik saudara, saya ingin kita membaca satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 28 dan 29, dan ini ayat yang sangat terkenal, bahkan setiap kita mungkin sudah pernah menghafalnya ya. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita baca dengan bersama-sama dengan bersuara. Demikian firman Tuhan 23. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara-saudara, menarik sekali karena tema kita bicara tentang berkat di tengah krisis, dan sepanjang bulan Juli ini kita membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan krisis dan sebagainya, karena kondisi Indonesia, kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi tentu tidak membuat kita khawatir, tapi minimal kita dipersiapkan oleh firman Tuhan. Saya rasa semua orang di dunia ini nggak suka yang namanya krisis. Saya yakin juga saudara sependapat dengan saya, bahwa semua yang namanya manusia nggak suka yang namanya krisis. Krisisnya nggak cuma ekonomi gitu ya, krisis apa saja, kesehatan juga bisa disebut krisis, ya kan? Masalah, kegagalan dan sebagainya itu disebut krisis. Semua manusia di dunia ini suka yang namanya rasa aman, suka yang namanya rasa nyaman, rasa tentram, rasa damai, rasa tenang, semua lancar. Itu yang kita sukai kan? Tidak ada masalah, ya kan? Tidak ada persoalan. Kita semua suka itu. Kita semua suka kalau tidak ada kesulitan, kesusahan, kalau tidak ada hambatan, tidak ada tantangan, penderitaan, tidak ada pencobaan. Kita senang situasi yang begitu. Secara umum saudara, ya semua manusia suka yang damai. Kita nggak suka yang namanya krisis dan sebagainya. Tetapi yang menarik saudara-saudara, krisis itu adalah suatu keadaan yang sangat sulit, ya sangat genting, gawat, penuh dengan tekanan. Dan ini kita nggak bisa hindari. Dalam hidup manusia ini, selama kita masih di dunia ini saudara, kita akan mengalami yang namanya krisis demi krisis, itu udah pasti. Ya. Krisis seringkali memaksa seseorang untuk buat keputusan. Bagaimana kita harus membuat keputusan? Apakah keputusan yang positif atau keputusan yang negatif, kita nggak tahu. Krisis seringkali menjadi satu pemaksa kita untuk melakukan itu, saudara. Ya, secara umum dunia ini ada macam-macam krisis yang kita bisa alami. Kita teringat tahun 98 misalnya krisis ekonomi, kita masih trauma. Ada krisis sosial di situ, ada krisis politik di situ, krisis keamanan ada di situ. Ada banyak orang yang mati ditembak. Ada krisis kesehatan 2019 yang terkena dengan COVID. Ada krisis moral, maraknya korupsi hari ini. Bukan masyarakat biasa, tapi pejabatnya sendiri. Ada krisis kepemimpinan dan sebagainya. Bahkan nanti di dalam gereja ada krisis iman, krisis rohani, krisis spiritual, saudara. Tetapi salah secara spesifik, pandangan Alkitab juga menentukan makna-makna dalam krisis.
Semua yang disebut penderitaan itu krisis. Kesesakan, kelaparan kata Alkitab, peperangan, pembuangan, ya kan, sakit penyakit, musibah, kegagalan, fitnah, ya kan, pencobaan, penindasan, penganiayaan, banyak gereja yang ditutup, banyak gereja yang dilarang ibadah, penganiayaan di mana-mana, kematian, kedukaan, itu semua bicara tentang krisis seperti yang Alkitab katakan. Nah, saudara-saudara, yang menarik, saudara, baik secara umum maupun secara spesifik yang dikatakan oleh firman Tuhan, krisis itu ada satu kesamaan. Kesamaannya misalnya terjadinya secara tiba-tiba, lalu berkembang perlahan-lahan menjadi suatu puncak yang nggak bisa kita hadapi, saudara. Itu model krisis. Atau menimbulkan ketidakpastian hidup. Kita jadi nggak ngerti masa depanku kayak apa, kita nggak tahu. Dunia ini mau kemana, kita makin bingung, saudara. Menimbulkan ketakutan, tekanan psikologis yang begitu dalam. Itu model krisis. Dia akan menguji karakter kita. Ini kesamaan dari krisis. Menguji iman kita, menguji hikmat dan bijaksana kita. Bahkan menguji karakter kita, ya, dan terakhir bisa juga kehancuran kita, dan atau mungkin sebaliknya pembaruan kita. Saudara-saudara, krisis ada suatu fakta yang nggak bisa kita hindari di dunia ini. Kenyataan zaman makin lama makin buruk. Itu fakta Alkitab, ya, bukan mitos. Walaupun pemimpin-pemimpin dunia ini bilang, kita sedang memperjuangkan masa depan negara lebih baik, masa depan dunia makin lebih cemerlang. Yes, dalam beberapa hal kita maju dalam teknologi dan sebagainya. Tapi Alkitab berkata, dunia ini sedang menuju kehancurannya. Dunia ini sedang menuju kebinasaannya. Harusnya kita melihat dunia berbeda dengan dunia melihat dunia dong. Ya kan? Karena Alkitab berbeda cara pandangnya. Tapi yang menarik, saudara, saya ingin kita melihat ke belakang, yaitu latar belakang daripada Roma 8 ayat 28. Ya, yang tadi kita baca. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu ada dua macam. Ada orang yang non-Yahudi, ada orang Yahudi. Ya kan? Tapi dua-duanya mengerti, saudara, isi daripada surat Paulus ini. Isi surat Paulus itu ada beberapa. Pertama, dia bicara tentang penghukuman tidak ada lagi bagi orang percaya. Itu salah satu ajaran yang dia tulis dalam kitab Roma ini. Yang kedua, kalian mesti hidup menurut pimpinan roh. Itu dia ajarkan yang kedua. Yang ketiga, ya, kemudian bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah, itu juga dia ajarkan dalam surat ini. Dan yang keempat, dia bilang pengharapan akan kemuliaan Allah yang akan datang, dia ajarkan. Salah satu yang diajarkan adalah menjelaskan tentang penderitaan zaman sekarang. Penderitaan anak-anak Tuhan zaman sekarang. Jadi salah satu isi surat dia adalah tentang penderitaan. Makanya dia bilang dalam Roma 8, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Tapi sebelum ayat 28, saudara, ayat 17, dia udah ngomong, jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Dia udah ngomong penderitaan dari ayat 17. Ayat 18, dia masih ngomong juga, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Lalu ayat 22 dan 23, dia masih ngomong sekali lagi, seluruh ciptaan Tuhan dan seluruh orang percaya, katanya, sedang mengeluh karena penderitaan yang kita alami di dunia ini. Nah, baru di puncaknya ayat 28, jangan khawatir, sebab kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam krisis, dalam penderitaan, Tuhan bekerja untuk kita. Amin, saudara. Ini dari teologi Paulus ini kita dapat dua hal. Pertama, Tuhan tidak pernah janji kalau umatnya itu bebas dari krisis, bebas dari penderitaan. Tuhan tidak pernah janji itu. Ini dari teologinya Paulus. Tuhan tidak pernah janji kalau engkau bebas dari krisis. Tuhan tidak pernah janji kalau engkau bebas dari penderitaan. Dia tidak pernah janji. Tapi yang kedua, Tuhan bekerja di balik krisis yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ini ajaran yang kedua dari teologi Paulus. Sehingga saudara, kalau kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, para tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama, Nuh misalnya, Nuh menghadapi satu krisis yang besar, yaitu krisis air bah.
Tapi karena dia terus percaya sama Tuhan, akhirnya dia menang terhadap krisis itu, keselamatan bagi dia dan keluarganya. Yusuf menghadapi krisis, ia dijual menjadi budak, tapi kemudian Tuhan angkat dia jadi penguasa di Mesir. Musa menghadapi krisis, yaitu laut Tebrau yang dia bingung gimana caranya berangnya, tapi Tuhan membuka jalan. Kemudian Ruth, dia menghadapi krisis, kemiskinan dan kehilangan suaminya dan juga bapak mertuanya. Tapi akhirnya dia ikut Naomi, dia akhirnya dipelihara oleh Tuhan dan jadi salah satu bagian dari silsilah lahirnya Yesus Kristus sebagai Mesias. Daud menghadapi krisis, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, tapi kemudian dia dibentuk untuk menjadi raja yang hebat. Ayub mengalami krisis, kesehatannya yang merosot, dia kehilangan, musnah semua kekayaannya, tapi Tuhan pulihkan dia. Esther menghadapi krisis, ancaman pemusnahan orang Yahudi, orang Israel, tapi melewat Tuhan menyelamatkan. Daniel menghadapi krisis, dia difitnah, akhirnya dimasuk ke gua singa, tapi Tuhan menutup mulut singa itu. Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi krisis, mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, tapi Tuhan hadir di sana menyelamatkan mereka. Terakhir, Paulus menghadapi krisis, dia dipenjara, dia dianiaya, tapi Injil kerajaan surga tersebar ke seluruh dunia. Jadi kita melihat, saudara, semua tokoh-tokoh ini, mereka orang biasa kayak kita. Mereka bukan orang luar biasa. Mereka bukan setengah malaikat, bukan. Mereka sama seperti kita. Mereka juga nggak terlepas dari kehidupan yang namanya mengalami krisis, penderitaan dan sebagainya. Enggak. Tapi mereka punya satu kelebihan. Mereka punya iman yang kuat dan hati yang penuh penyerahan pada Tuhan. Walaupun krisis demi krisis mereka alami dengan berat, tapi mereka tetap taat dan setia sampai akhir. Dan akhirnya kita lihat mereka menang atas krisis itu. Amin, saudara. Seperti itu, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa saja berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui krisis ya yang kita alami, saudara? Apa saja sih berkat-berkat yang kita terima melalui krisis yang kita alami? Karena ini kita bicara tentang berkat di tengah krisis. Yang pertama adalah, krisis itu bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan kok. Ya, saudara, umumnya ketika kita hidupnya baik-baik gitu ya, kita senang-senang, kita lancar-lancar hidup kita gitu ya, kita beres-beres saja, biasanya kita cenderung mengandalkan diri kita sendiri. Ya atau tidak? Kalau hidup kita lagi baik-baik, beres-beres saja, tenang-tenang gitu ya, lancar-lancar, biasanya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Dalam situasi yang serba baik, serba lancar itu, kita sering tidak membutuhkan Tuhan. Bahkan kita sering tidak mau cari Tuhan pada situasi itu. Bahkan kita cenderung jauh dari Tuhan. Tetapi ketika krisis datang, pekerjaanmu hilang, kau di PHK, bisnismu merosot, semuanya berantakan, semuanya hancur. Pada saat itu kau justru baru merasa butuh Tuhan. Kita baru bilang, Tuhan, di mana Engkau, Tuhan? Tuhan, tolong aku, Tuhan. Pada saat itu kita baru ingat Tuhan, kita baru merasa butuh Tuhan. Pertanyaannya, kenapa ketika krisis datang, kita baru rasa butuh Tuhan, kita baru rasa mau cari Tuhan? Kenapa? Ada manfaatnya. Karena krisis bisa menghancurkan kepercayaan diri kita, ya, yang berlebihan itu. Saudara, kalau hidupmu, uangmu cukup, banyak deposito, banyak rumah cukup, mobil ada, semua ada, kita mengandalkan diri sendiri, ya kan? Biasanya kalau orang sudah level begitu, dia punya kepercayaan yang berlebihan, kepercayaan diri yang berlebihan. Akhirnya dia nggak butuh Tuhan. Dia rasa nggak butuh Tuhan, dia nggak perlu cari Tuhan. Tapi ketika krisis datang, krisis pertama kali hancurkan apa? Dia hancurkan kepercayaan diri yang berlebihan itu. Waktu dia hancurkan kepercayaan diri yang berlebihan ini, saudara, iya, baru kita merasa kita lemah, kita terbatas. Baru kita mau cari Tuhan. Itu alasan pertama. Kenapa? Waktu krisis datang, kita baru mau cari Tuhan. Karena krisis juga bisa membuat akhirnya kita sungguh-sungguh pada Tuhan.
Dan itu juga memaksa seseorang harus bergantung pada Tuhan. Yang tadinya bergantung pada harta, kekayaan, kepada jabatan, kepada popularitas, kepada semua kemampuan kita. Sekarang kita nggak lagi. Dan kita tahu kita nggak mampu. Tapi kita mau bergantung pada Tuhan. Ini yang membuat kebanyakan orang mendekat kepada Tuhan saat krisis. Saudara, ada dua ayat yang menarik yang berbicara tentang manfaat daripada krisis. Mazmur 119 ayat 71. Dia bilang begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Menarik ya. Sampai dia bilang, kalau aku tertindas itu baik. Sebab kalau ketika aku tertindas, aku bisa belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi penderitaan itu justru membuat kita makin mengenal firman. Itu adalah manfaat dari krisis. Tanpa krisis, tanpa masa sulit, tanpa penderitaan, mungkin kita tidak pernah belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Ayat kedua, Hosea 5:15. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Nah, ini Tuhan yang ngomong melalui Nabi Hosea ya. Dia bilang, nanti dalam kesesakan mereka, ini orang Israel, kalau mereka lagi makmur, lagi jaya-jayanya, tidak ada yang menindas mereka, mereka menyembah berhala, mereka tidak datang kepadaku. Tapi Tuhan karena marah, dia datangkan bangsa lain menindas mereka, mengalahkan mereka. Waktu mereka tertindas, mereka menderita, mereka minta tolong, mereka teriak minta tolong. Di dalam kesesakan itulah mereka baru ingat aku. Lah, kira-kira Tuhan pilih yang mana buat kita? Apakah Tuhan pilih hidupmu baik-baik, lancar-lancar, semua serba cukup, tapi kamu nggak cari Tuhan? Atau Tuhan pilih situasi, kamu menderita, kamu kena krisis demi krisis, penderitaan yang sangat berat, tapi dalam situasi itu kamu cari Dia. Dan celakanya Tuhan, yang Tuhan pilih yang nomor 2 untuk kita. Dia nggak pilih yang nomor 1. Walaupun kita pingin yang nomor 1. Tuhan pasti pilih yang nomor 2, saudara. Charles Spurgeon, seorang penulis dan seorang teolog, dia bilang begini, Charles Spurgeon ini pernah menderita depresi. Dia mengalami depresi dan menderita fisik sepanjang pelayanan dia. Karena itu dia sering berbicara tentang penderitaan. Nah, salah satu pernyataannya yang terkenal adalah begini, saya telah belajar mencium ombak yang melemparkan saya ke gunung batu segala zaman. Ini kalimat ini harus dicerna. Ya, dia bilang, saya telah belajar mencium ombak. Artinya ini dia ibaratkan dia lagi berenang gitu ya. Lagi berenang, tiba-tiba ada ombak. Dia berenang ini terseret arus gitu loh maksudnya. Terseret arus, tiba-tiba ada ombak, pak, lempar dia. Dia terus jatuh ke tebing batu yang besar. Tapi akhirnya di batu itu dia selamat gitu. Maksudnya itu penderitaan yang dia alami seperti ombak itu justru membuat dia bisa kembali ke batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Itu maksudnya gunung batu segala zaman, yaitu Tuhan. Jadi pernah tidak melihat penderitaanmu, krisismu yang membuat kau justru makin ketemu Tuhan gitu ya. Artinya penderitaan yang ia alami justru mendorong dia makin dekat Kristus. Itu menurut Spurgeon. Nah, ada tidak kita punya pemahaman seperti itu, saudara? Yang kedua, saudara, apa yang kedua? Krisis bisa membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, bagi Tuhan, krisis itu menjadi alat di tangan Dia untuk membentuk karakter kita. Allah tidak pernah membiarkan sebuah krisis tanpa tujuan dalam hidup umatnya. Dalam kedaulatannya, Allah memakai krisis sebagai alat untuk membentuk hatiku, membentuk imanku, karakterku, saudara. Supaya setiap orang yang percaya semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan Tuhan, saudara. Nah, ini sejalan dengan Roma 8 ayat 28 tadi. Allah bekerja gitu ya, supaya kita makin serupa dengan Kristus. Itu maksudnya. Nah, banyak orang salah paham dengan Tuhan di sini. Mereka pikir kalau kita mengalami krisis, begitu kita doa, Tuhan langsung turun tangan, singkirkan krisis, tiadakan krisis. Biasanya pikiran kita itu kan. Ternyata tidak, saudara. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan membentuk karakter umatnya. Dia biarkan krisis itu. Kalau memang mau lama nggak masalah, asal dalam kehendak Tuhan nggak masalah. Dia izinkan krisis itu. Dia bentuk kita di dalamnya supaya kita lebih tahan uji.
supaya kita lebih tekun, lebih rendah hati, lebih belajar sabar, lebih kuat, lebih taat, bahkan lebih setia lagi sama Tuhan. Karakter kita terbentuk. Sebab tidak ada cara lain yang Tuhan bisa pakai untuk membentuk karakter umatnya kalau bukan lewat krisis atau penderitaan, saudara. Dan tidak hanya itu, ini ada satu istilah yang menarik. Krisis juga sering kali dipakai Tuhan seperti sekolah rohani. Tahu sekolah rohani? Sekolah rohani itu ya sekolah yang melatih iman kita, melatih rohani kita. Di situ Tuhan membentuk, memproses setiap kita. Dan dalam sekolah rohani ini apa yang Tuhan kerjakan? Dia murnikan iman kita dengan api seperti memurnikan emas sampai 7 kali. Tidak ada lagi debu di dalam emas itu. Begitu murninya emas itu. Iman kita kadang-kadang dimurnikan. Menyakitkan rasanya proses. Tapi itu baik untuk memurnikan iman kita. Dalam sekolah rohani dia juga melatih kita. Untuk apa? Bergantung pada dia. Tidak lagi bergantung pada diri kita, kepada dunia ini, kepada apapun, tapi bergantung pada Tuhan. Dia melatih kita di sekolah itu. Dia mengarahkan kita kepada Tuhan. Dia mengizinkan krisis supaya kita kembali kepada Tuhan. Sudah ada beberapa teolog ngomong begini, menarik. Packer, G.E. Packer, dia bilang begini dalam bukunya Knowing God, ya, mengenal Tuhan gitu ya. Dia mengatakan Allah memakai berbagai macam pengalaman hidup kita termasuk krisis untuk membawa umatnya semakin mengenal dia. Saudara, waktu krisis penderitaan menimpa hidup kita, Tuhan pakai itu untuk kita makin mengenal Tuhan. Kalau engkau mengalami penderitaan krisis, justru kau nggak mengenal Tuhan, itu masalah. Harusnya kau makin mengenal Tuhan lewat krisis yang kau alami. Lewat penderitaan yang kau alami, lewat kesulitan, tantangan, penderitaan, bahkan pencobaan yang kau alami. Ia menyebutkan Allah Bapa selalu mendidik anak-anaknya. Kadang-kadang pendidikan itu menyakitkan, tetapi semua dilakukan karena cinta kasih. Jadi bagi Packer, krisis adalah disiplin kasih, pendidikan rohani, dan pembentukan karakter. Ini menurut J.E. Packer. Hal yang sama dikatakan oleh Sinclair Ferguson. Dia bilang begini, dia mengatakan Allah lebih tertarik membentuk karakter kita daripada sekedar membuat kita hidup kita nyaman. Wah, kita kalau pikir pola pikir Tuhan kayak gini, kita bisa sedih juga ya. Ternyata Tuhan lebih senang, ya, lebih senang, ya, hidup membentuk karakter kita ini dengan menyakitkan daripada membiarkan hidup kita begitu nyaman dan enaknya. Dia lebih tertarik kepada pembentukan karakter yang menyakitkan itu. Ya, karena lewat krisis dia memurnikan iman kita, dia mengikis kesombongan kita, dia membangun kekudusan hidup kita. Di situ, saudara. R.C. Sproul juga terkenal nih, seorang teolog. Dia mengatakan begini. Allah itu berdaulat dalam segala keadaan hidup umatnya. Ia bisa mengontrol segala situasi. Dia bisa mengizinkan, memakai segala sesuatu untuk memurnikan iman umatnya. Krisis bukan kecelakaan menurut Sproul. Sebab tidak ada krisis yang sia-sia di tangan Tuhan. Dan di balik krisis seringkali tersembunyi berkat dan anugerah yang besar. Ini menurut Sproul. Luar biasa. Kita lihat yang ketiga. Kita dapat berkat dari krisis apa saja. Krisis bisa menyatakan kesetiaan Allah sama kita. Banyak orang baru benar-benar sadar kesetiaan Allah, penyertaan Allah itu lewat masa-masa sulit. Waktu hidup kita lagi damai-damai, sukses-suksesnya, senang-senangnya, kadang orang nggak sadar kalau Tuhan menyertai, nggak sadar kalau Tuhan itu setia sama dia. Tapi waktu kita mengalami penderitaan, tantangan, kesulitan, pencobaan, dan krisis, kita baru sadar kalau Tuhan itu setia sama kita. Menarik kan? Dia menyatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan bilang, aku tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak membiarkan engkau. Ratapan pasal 3 mengatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan. Artinya apa? Allah tidak pernah alpa, tidak pernah tidak hadir maksudnya. Allah tidak pernah alpa dalam setiap krisis yang kita alami. Dia selalu hadir, memelihara, menolong, dan menguatkan, menopang, dan menggenapi janjinya buat kita. Dan pada saat yang ditentukan, pada akhirnya dia akan bawa kita keluar
dari krisis itu. Itu Tuhan kita. Tim Keller, seorang teolog, juga mengatakan begini, harusnya orang percaya tidak menghindari penderitaan. Harusnya orang percaya tidak lari dari krisis. Sebab di tangan Tuhan tidak ada krisis yang sia-sia. Dalam setiap penderitaan krisis, Allah hadir bersama umatnya, dan kehadiran Allah itulah berkat terbesar di balik krisis dan penderitaan kita. Wah, penghiburan sekali Bapak Ibu. Yang keempat, jadi tidak mau mundur ya. Coba dimundurin. Nah, mundurin lagi, biarkan yang biru aja. Nah, yang keempat saudara, krisis bisa membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Maksudnya melalui krisis, Tuhan bisa membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Seringkali kita terkagum-kagum, terpesona, terkesima dengan apa? Dengan cara kerja Tuhan melalui penderitaan kita. Kita pikir sudah tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, semua pintu sudah tertutup. Wah, kita sudah nggak ada sesuatu lagi untuk solusi. Tapi bagi Tuhan, apa yang kita pikir akhir, justru itu awal bagi Tuhan untuk bekerja buat kita. Sehingga kita bisa menyaksikan di balik krisis, Tuhan bisa membuka jalan ya yang tidak pernah kita bayangkan. Contoh dalam Alkitab, Musa tidak pernah menyangka kalau laut terbelah tidak bisa terbelah. Orang Israel tidak pernah menyangka kalau ada roti mana turun tiap hari yang mereka makan di padang gurun. Yosua juga tidak pernah menyangka kalau Sungai Yordan yang besar yang sedang banjir itu bisa kering dan diseberangi oleh orang-orang Israel. Murid-murid Yesus juga nggak pernah menyangka hanya 5 roti 2 ekor ikan bisa kasih kenyang 5.000 orang. Marta dan Maria juga nggak pernah menyangka kalau saudara mereka ternyata bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi penderitaan kita, krisis yang kita alami, justru menjadi tempat Tuhan menyatakan kuasanya. Amin, saudara. Jadi kalau kita mengalami krisis, bilang begini sama Tuhan, Tuhan, terima kasih. Kalau saya mengalami penderitaan ini adalah tempat Kau bekerja. Ini adalah tempat Kau menyatakan kuasa-Mu kepadaku. Yang kelima, krisis bisa membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, Allah juga tidak pernah menyia-nyiakan pengalaman kita. Kalau kau pernah mengalami kepahitan, kegagalan, krisis, penderitaan dan sebagainya, jangan tolak itu dulu. Pengalaman itu nanti suatu saat Tuhan bisa pakai, supaya kau bisa melayani orang lebih banyak. Amin, saudara. Biasanya orang yang pernah mengalami kehilangan, mereka lebih efektif juga untuk berbicara menghibur orang yang sedang berduka. Biasanya begitu. Orang yang kena narkoba, begitu sudah sembuh, mereka adalah orang yang paling efektif juga bicara dengan orang yang sedang terkena candu itu. Pengalaman kita, saudara, itu adalah sumber untuk kita bisa melayani orang. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 bilang begini, Allah sumber segala penghiburan, Dia menghibur kami dan segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bayangkan para rasul ini, mereka mengalami bermacam-macam penderitaan, bermacam-macam krisis, tantangan, kesulitan, apalagi pencobaan. Tapi pengalaman itu membuat mereka juga bisa menghibur jemaat Tuhan yang begitu banyak mengalami hal yang sama. Tuhan pakai krisis kita, pengalaman krisis yang menimpa kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi krisis bisa membuat kita mampu menghibur orang lain, bersaksi tentang kuasa Allah, kesetiaan Allah, penyertaan Allah, membuat kita mampu melayani banyak orang, bahkan menjangkau orang lebih luas dengan pengalaman pelayanan dan pengalaman krisis yang kita alami. Inilah yang terjadi, saudara. Seorang teolog juga bernama Dietrich Bonhoeffer, dia bilang begini, dia pernah dipenjara pada zaman Nazi. Dietrich Bonhoeffer ini sangat menderita di penjara itu, dan sampai akhirnya dia bebas.
Dan dalam kebebasannya, saudara, ia banyak menulis dan ia banyak menghibur orang tentang pengalaman penderitaan dia di camp Nazi. Ia mengatakan begini, jangan menolak dan jangan lari dari penderitaan apapun. Sebab melalui pengalaman itu, Tuhan akan menjadikan Anda alat yang efektif di tangannya untuk melayani dan membawa banyak orang kepada Kristus. Bonhoeffer kalau lihat dirinya, kalau dia tidak pernah masuk penjara tentara Nazi, dia nggak bisa menghibur banyak orang, dia nggak bisa menulis tentang penghiburan kepada banyak orang, nggak bakal. Justru karena dia pernah begitu menderita di camp konsentrasi Nazi itu, dia bisa menuliskan penderitaan sebagai bagian dari pelayanan dia kepada orang lain. Yang keenam, saudara, krisis bisa mengarahkan kita kepada pandangan pengharapan yang kekal. Ya, saudara, krisis mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan tujuan akhir hidup kita. Dunia bukan tujuan akhir hidup kita. Dengan kata lain, fokus kita bukan dunia ini. Karena itu fokus kita harusnya kepada Dia yang kekal. Pandangan kita bukan kepada dunia ini, tapi pandangan kita harusnya kepada Dia yang kekal. Banyak orang menggantungkan hidupnya dengan harta kekayaan di dunia ini, dengan bisnis pekerjaannya, uangnya, koneksinya, relasinya, jabatannya, kedudukannya. Tapi semua itu suatu saat lenyap, saudara. Semua itu bersifat sementara. Uang kita bisa habis suatu saat. Hartamu bisa lenyap suatu saat. Pekerjaanmu bisa hancur suatu saat. Tapi kepada Dia yang tidak pernah berubah, kepada Dia yang kekal, Dia tidak pernah lenyap. Karena itu krisis seringkali bawa pandangan kita kepada Dia. Fokus kita kembali kepada Dia. Di sini Tuhan berperan. Jadi krisis dan penderitaan yang kita alami mengingatkan bahwa dunia ini hanya sementara. Ya, Dia menolong kita kepada melihat nilai-nilai yang kekal sebenarnya. Dia membuat kita makin rindu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi Dia bukan hanya mengubah fokus dan cara pandang kita, tapi Dia juga mengarahkan hati dan tujuan akhir hidup kita kepada pengharapan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Itulah krisis. Jadi ada 6. Jangan buru-buru menolak krisis dulu, penderitaan yang kita alami. Ternyata Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Krisis kah itu, penderitaanmu kah itu, tantangan, kesulitan, kesusahanmu kah itu, atau pencobaanmu kah itu, Tuhan bekerja di dalamnya. Sehingga 6 hal ini kita dapat berkat besar melalui krisis, karena Tuhan bekerja di dalam krisis buat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh belajar tentang apa itu krisis, baik menurut dunia ini maupun menurut firman-Mu. Ternyata krisis seringkali dipakai Tuhan menjadi alat untuk membentuk kami, untuk membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan ada banyak manfaat yang lain. Bahwa Tuhan kami bekerja di tengah-tengah krisis dan penderitaan kami sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan berkat bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, mungkin kami sedang menghadapi satu krisis dalam hidup kami. Kami tidak tahu krisis apa itu yang jemaat sedang alami. Mungkin tentang kesehatan, mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang keluarga, mungkin tentang anak-anak, mungkin juga tentang kedudukan, tentang popularitas, mungkin juga tentang iman spiritual mereka. Tuhan, apapun itu krisis yang sedang mereka alami, kami akan memandang Tuhan di sana. Sebab di dalam krisis Tuhan menyatakan kesetiaannya, penyertaannya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.